Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbanyak, sekaligus salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Demokrasi dan Islam, dua entitas ini kerap dianggap saling berseberangan, namun negara ini membuktikan sebaliknya. Demokrasi Indonesia bisa tumbuh dan berkembang di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Apalagi secara demografi, Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman suku dengan budaya dan bahasa yang juga berbeda-beda. Atas kondisi itu, mustahil suatu negara bisa menciptakan iklim demokrasi yang terkendali. Tapi Indonesia sukses melakukan proses demokratisasi secara damai. Keunikan-keunikan itu, hal-hal yang dianggap mustahil itu, justru menjadi kekuatan kita dalam pergaulan internasional. Inilah yang dinamakan soft power. Soft power itu prinsipnya adalah kemampuan kita untuk mempengaruhi orang lain atau negara lain tanpa menggunakan kekerasan, melainkan dengan daya tarik dan persuasi. Poinnya, semua hal yang bagi negara lain dianggap tidak mungkin, justru bisa kita mungkinkan dan malah menjadi kekuatan kita, menjadi daya tarik kita yang juga dikatakan sebagai nation branding. Bayangkan, suku-suku di Indonesia banyak, bahasanya beragam, pulau-pulaunya tersebar, tidak terkonsentrasi pada satu daratan luas, tapi berserakan membentuk gugusan kepulauan. Agama mayoritas Islam, namun juga mengakui eksistensi agama-agama lain dan diperlakukan sama dalam hukum. Tidak ada hak istimewa pada kelompok mayoritas. Memang, dalam prakteknya masih banyak kelemahan dan peristiwa intoleransi, tapi itu dilakukan oknum yang rata-rata generasi lama dan low edukasi. Anak-anak muda Indonesia hari ini jauh lebih toleran. Pun dalam konteks negara, dalam konstitusi Indonesia, semua masyarakat diperlakukan sama, apapun sukunya, apapun agamanya, semua setara di hadapan hukum. Buktinya, tidak ada satu pasal dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang memberikan privilege kepada satu kelompok tertentu. Coba sebut, dari ketetapan MPR, undang-undang, atau peraturan pemerintah. Ini tentu berbeda jika kita bicara konteks peraturan daerah yang memang mengikuti ciri dan tradisi budaya setempat. Misalnya Aceh atau Papua yang memang memiliki otonomi khusus. Rata-rata setiap daerah mempraktikkan aturan-aturan yang mewakili keunikannya masing-masing, dan itu absah sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasional. Demokrasi kita adalah daya tarik, stabilitas politik dan keamanan kita adalah nilai tawar. Faktanya, kita juga terseok-seok untuk mencapai posisi sekarang. Pasca reformasi 98, infrastruktur demokrasi baru mulai kita bangun, dari pengakuan terhadap hak asasi manusia, pelaksanaan pemilu yang demokratis, peningkatan partisipasi publik dalam proses politik, serta menguatnya peran civil society dalam mempengaruhi kebijakan negara. At the end, demokrasi Indonesia bergerak maju. Bahkan, menurut penelitian LIPI, Indonesia tinggal menyisakan 2 kali pemilu untuk mencapai kematangan demokrasinya. Bukankah luar biasa jika kita bisa mempraktekkan sistem demokrasi yang bisa melampaui negara-negara demokrasi besar? Kita bisa capai dengan penduduk muslim terbanyak di dunia yang dianggap mustahil oleh negara-negara barat. Lihat mereka, negara-negara barat, demokrasinya juga bergejolak dengan isu-isu rasisme dan kebangkitan gerakan politik sayap kanan. Atau lihat negara-negara Arab, terpecah-pecah dalam banyak negara. Padahal sukunya sama, bahasanya sama, agamanya relatif sama. Tapi Indonesia, negara multisuku, multiagama, namun setidaknya hingga saat ini masih mempraktikkan sistem demokrasi yang merepresentasikan semua kepentingan. Oke lah, parlemen memang tidak bisa menyenangkan kita semua. Banyak celah bolong-bolongnya, banyak mengecewakan juga. Tapi sistem ini masih jauh lebih baik dan kami percaya kelemahan-kelemahan demokrasi kita hari ini adalah bagian dari proses menuju demokrasi yang berorientasi pada kesejahteraan. Balik lagi kita bicara soft power, kemampuan kita memang di situ, karena kita masih belum bisa mengimbangi kekuatan-kekuatan superpower dunia seperti Amerika dan Cina. Hard power itu konteksnya militer dan ekonomi sebagai sarana untuk menekan dan mempengaruhi. Diakui atau tidak, kita belum memiliki kemampuan ekonomi dan militer yang bisa diandalkan sebagai kekuatan penekan. Namun, meskipun hard power kita belum kuat, tapi soft power kita sangat potensial
dan bisa menjadi kekuatan yang signifikan. Kondisi geografi kita, budaya kita, sumber-sumber daya yang kita miliki juga bagian dari soft power. Memang kita belum bisa memainkan posisi kita untuk mempengaruhi politik internasional atau berperan aktif dalam isu-isu dunia seperti perang Rusia, perang Israel, atau perang dagang China dan Amerika. Kita belum cukup mampu, tapi soft power kita sangat cukup menjadi sarana untuk mengejar kepentingan kita sendiri. Soft power lebih inward looking, beda sama hard power yang outward looking. Soft power hanya cukup untuk kita sendiri, hanya untuk mendorong kepentingan nasional kita. Indonesia tidak mungkin jadi juru damai yang efektif dalam perang Rusia-Ukraina, atau jadi kekuatan penekan dalam perang Israel-Palestina. Itu belum bisa kita lakukan. Tapi dengan soft power yang kita punya, maka kita bisa mencegah anasir-anasir asing mengganggu kepentingan kita. Analoginya begini, dengan soft power yang kita miliki, maka Amerika Serikat dan Australia bisa kita cegah untuk ikut campur dalam isu Papua. Atau dengan soft power yang kita miliki, maka kita juga bisa mencegah Cina memperluas hegemoninya di Kepulauan Natuna. Poinnya, jika Amerika tidak menganggap kita ancaman langsung, maka mustahil Amerika mau mengacaukan Indonesia yang sistem demokrasinya stabil. Begitupun jika situasi keamanan kita juga berefek positif pada kepentingan Cina, maka tidak masuk akal bagi Cina mau mencari keributan dengan kita. Bukan karena negara-negara ini takut, tapi karena stabilitas kita berdampak pada kepentingan mereka. Itulah soft power. Meskipun harus diakui, soft power kita saat ini hanya cukup untuk mendorong kepentingan nasional kita, hanya cukup untuk mengejar kepentingan-kepentingan strategis kita. Konsep soft power adalah faktor penting dalam mempengaruhi dan memperkuat posisi suatu negara di pentas politik global. Di Indonesia, elemen-elemen soft power seperti budaya memiliki peran yang signifikan dalam diplomasi publik karena sangat efektif dalam memberikan citra positif negara. Budaya Indonesia yang kaya dan beragam telah membawa pengaruh yang signifikan dalam diplomasi publik. Melalui kesenian, tari-tarian, nyanyi-nyanyian, kuliner, budaya Indonesia telah mampu mengikat dan menginspirasi banyak orang. Budaya Indonesia menjadi simbol identitas yang kuat dan menjadi daya tarik bagi promosi wisata. Jadi kita tidak usah heran kalau negara ini sangat reaktif jika ada yang coba-coba untuk mengklaim budayanya. Karena budaya adalah peluru-peluru soft power yang juga berhubungan dengan kedaulatan. Soft power juga bisa muncul dari eksposur yang positif dalam event-event internasional dan kepemimpinan global. Misalnya, bagaimana kita memanage penyelenggaraan Asian Games 2018 yang spektakuler, atau bagaimana Indonesia menginisiasi Bali Demokrasi Forum, atau yang terbaru, kesuksesan kita menjadi presiden pertemuan penting G20 di tengah kecamuk politik internasional yang panas oleh perang Rusia. Semua itu secara langsung meningkatkan nation branding Indonesia dalam pergaulan internasional. Di antara semua elemen-elemen soft power yang bisa kita andalkan, ada 3 elemen utama yang sangat krusial dan penting dalam memberikan citra positif Indonesia di mata dunia, yaitu demokrasi, Islam moderat, dan multikulturalisme. Begini penjelasannya. Yang pertama, demokrasi. Indonesia sebagai negara dengan demokrasi yang kuat telah berhasil memperoleh apresiasi dari komunitas internasional. Melalui proses demokrasi yang inklusif, Indonesia menunjukkan komitmennya terhadap peran masyarakat sipil dalam proses politik. Memang ada segelintir orang yang ingin membajak demokrasi kita, yang ingin kembali ke model politik lama yang dipoles dalam wajah kekinian. Namun kami percaya demokrasi kita sudah tahan banting, dan hanya dengan demokrasi yang kuat, negara ini bisa mensejajarkan dirinya dengan negara-negara superpower dunia. Kemudian Islam moderat. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk yang beragama Islam telah mampu membangun citra positif melalui Islam moderat yang menekankan pada nilai-nilai toleransi, kerukunan antaragama, dan dialog antar budaya. Tantangannya jelas ada, kelompok-kelompok yang ingin mencoba menggoyang dan merusak citra Islam moderat Indonesia dengan manuver-manuver yang berkaitan dengan keamanan nasional. Tapi sebagaimana sejarah membuktikan, Indonesia sudah melewati berbagai macam peristiwa dan tetap eksis hingga hari ini. Kelompok-kelompok Islam moderat yang diwakili Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah
justru menjadi benteng terakhir yang menjaga eksistensi negara ini dalam koridor demokrasi yang inklusif. Yang terakhir, multikulturalisme. Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman budaya, etnis, dan agama. Pendekatan multikulturalisme yang diadopsi oleh Indonesia dapat memperkuat hubungan antar budaya. Melalui promosi keberagaman, Indonesia berhasil menciptakan citra positif sebagai negara yang tidak menafikan perbedaan, justru menyuarakan persatuan dalam perbedaan yang dijadikan semboyan negara. Jelas masih banyak insiden-insiden terkait isu berbasis primordial yang dilakukan oleh generasi-generasi lama. Namun, era mereka sebentar lagi selesai. Anak-anak muda Indonesia hari ini lebih terbuka terhadap perbedaan-perbedaan. Kesimpulannya, bagi kekuatan-kekuatan dari luar, Indonesia adalah negara yang mustahil. Bahkan sejak awal berdirinya, sudah diprediksi tidak akan bertahan lama. Indonesia diprediksi bubar karena kondisi internalnya yang sangat kompleks. Makanya dianggap mustahil bersatu menjadi satu negara. Kemustahilan itu ternyata menjadi soft power kita, dan soft power itu penting untuk kita jaga, karena itu adalah senjata. Sebelum kemampuan hard power kita capai, maka memaksimalkan soft power adalah keniscayaan. Dan demokrasi kita adalah simbol utama soft power yang membuat kita memiliki peran dalam pentas politik global. Sebagaimana kita menjaga budaya, maka demokrasi juga seharusnya dijaga dari para pembajak yang ingin kembali ke model politik lama.